Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Adler Wolf menantu tidak terduga. Bab 91 sampai dengan bab 100. Bersama Novella Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 91. Pada saat ini, Zakhazi sudah memasuki lift, memegang tablet di tangannya, dan tiba-tiba melihat seseorang bergegas masuk di layar. Zakhazi terkejut sesaat, berpikir bahwa Adler Wolf telah kembali lagi. Tapi Zakhazi melihat lebih dekat dan langsung tercengang. Sialan, bukankah ini Lambert Gulov? Lambert Gulov. Kenapa Lambert Gulov buru-buru masuk ke kamar? Sudah selesai. Zakhazi melompat ke dalam lift dengan cemas. Tapi sama sekali tidak ada yang bisa dilakukan, telepon tidak bisa tersambung, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Dia hanya bisa melihat Lambert Gulov bergegas menuju Yilian Kiander. Di kamar 8008, Yilian Kiander tiba-tiba merasakan napas seorang pria bergegas ke arahnya, dan sudut mulutnya berbisik, "Sial, jangan terburu-buru, jadilah lembut." Yilian Kiander tidak tahu bahwa saat ini, bukan Adler Wolf tetapi Lambert Gulov yang memasuki ruangan. Kesadaran Lambert Gulov agak kabur. Dia dilecehkan oleh dua pria barusan. Ketika dia melihat seorang wanita saat ini, Lambert Gulov tampak gila. Ketika Yilian Kiander menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, sudah terlambat. Tolong, jangan. Tidak peduli bagaimana Yilian Kiander berjuang, itu tidak berguna. Zakhazi menyaksikan Yilian Kiander tertidur oleh Lambert Gulov di dalam lift. Matanya hampir terbakar, bajingan. Binatang. Zakhazi dengan marah menendang lift keluar. Meskipun Zakhazi adalah seorang playboy, dia memiliki banyak pacar sejak dia masih kuliah. Tapi Zakhazi masih benar-benar memiliki perasaan untuk Yilian Kiander, kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, melihat Yilian Kiander diganggu oleh Lambert Gulov di depannya, Zakhazi benar-benar akan meledak. Adler Wolf, bajingan ini. Itu pasti Adler Wolf. Tanpa sadar, Zakhazi berpikir bahwa Adler Wolf pasti telah mengatur semua ini, dan itu benar-benar kejam. Namun pada kenyataannya, Adler Wolf tidak mengharapkan hal-hal terjadi secara kebetulan. Ketika dia pergi, dia hanya lupa untuk menutup pintu. Alasan Yilian Kiander ditutupi kerudung hanya untuk membongkar kamera agar bisa membongkar konspirasi Zakhazi dan Yilian Kiander. Tanpa diduga, secara tidak sengaja, lift akhirnya berhenti di lantai 8, dan Zakhazi, dengan 4 atau 5 pria besar, bergegas menuju kamar 8008 seperti orang gila. Pada saat yang sama, di kamar 8005, dua pria Buildohun juga bergegas keluar. Sialan, Lambert Gulov adalah pria yang tidak berotak, tetapi jangan biarkan dia melarikan diri. Mereka berdua melihat Zakhazi di pintu kamar baru saja dengan sekelompok saudara bergegas. Ekspresi keduanya berubah. Tentu saja, mereka memiliki kesan Zakhazi. Mereka baru bertemu di KTV 1 jam yang lalu, dan mereka tampaknya adalah saudara laki-laki Lambert Gulov. Sama seperti Lambert Gulov melarikan diri, Zakhazi muncul di sini bersama saudaranya. Kedua pria ganas itu saling memandang dan segera menghubungkan semuanya bersama-sama. "Kamu bajingan, berani berlari liar di wilayah Tuan Hun." Keduanya tiba-tiba bertengkar. Zakhazi dan 4 atau 5 pria besar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung mulai. Bang bang bang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Zakhazi dan anak buahnya semua dipukuli sampai jatuh. Salah satu dari dua pria naga bermata satu menginjak dada Zakhazi. "Katakan, di mana Anda menyembunyikan Lambert Gulov?" Pria kokoh lainnya dengan cepat menelepon untuk memberitahu saudara-saudaranya untuk memblokir hotel dan melarang semua masuk dan keluar. Zakhazi, yang diinjak di tanah, masih bingung. Kedua pria ganas ini mengenalnya, tetapi dia tidak mengenal dua pria naga bermata satu. Begitu dia keluar dari lift, dia dipukuli tanpa pandang bulu. Zakhazi menjadi gila, orang-orang ini juga di Lambert Gulov. Itu pria bermata satu, tapi mengapa memukulku? Pacarku sedang diganggu oleh Lambert Gulov. Apa yang terjadi di sini? Zakhazi menyentuh darah di sudut mulutnya, dan mengutuk sedikit dengan marah.
saudaraku, Anda telah membuat hal yang salah. Mengapa saya menyembunyikan Lambert Gulov? Bajingan itu tidur dengan pacar saya di kamar. Pada saat yang sama, Zakhazi menyerahkan komputer tablet di tangannya ke Macho. Pria kekar itu mengambil tablet dan melihatnya. Di layar monitor, ada beberapa gambar yang tak terlukiskan dan beberapa suara. Kedua pria kekar itu saling memandang, melepaskan Zakhazi, dan berkata dengan sedikit malu, "Oh ternyata kamu juga jadi korbannya." Saat keduanya berbicara, mereka merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, Lambert Gulov baru saja keluar dari kamar mereka. Tak disangka, setelah Lambert Gulov habis, dia langsung pergi mencelakai pacar Zakhazi. Begitu Zakhazi bangkit dari tanah, Bu Il-dohun dengan cepat muncul di koridor dengan sekelompok orang. Apa yang terjadi? Kamu bahkan tidak bisa saling memandang, sampah. Salah satu pria kekar buru-buru menjelaskan masalah di telinga Bu Il-dohun. Sekali lagi, Bu Il-dohun mengerutkan kening. Lalu mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan buka pintunya. Hotel ini adalah milik Bu Il-dohun, dan seseorang segera membuka pintu dengan kartu master. Semua orang bergegas masuk, dan Zakhazi dengan marah merebut kamera dari tangan bawahannya. Setelah memasuki ruangan, dia menamparnya sebentar. Yilian Kiander ditiduri oleh Lambert Gulov. Dia tidak bisa tidur dengan sia-sia. Lambert Gulov masih memeluk Yilian Kiander. Setelah Zakhazi mengambil foto itu, dia melompat dan menendang Lambert Gulov dari tempat tidur. Lambert Gulov, kamu bajingan, kamu bajingan. Kakak ini, kamu tidak bisa melakukannya mulai hari ini. Benar-benar tak tertahankan bagi pacar saya untuk diganggu seperti ini. Lambert Gulov juga lebih dari setengah terjaga saat ini. Melihat kegilaan Zakhazi, dia ingin membantah. Zakhazi, Yilian Kiander secara sukarela, bisakah kamu menyalahkanku? Lambert Gulov akhirnya lega sekarang. Bahkan ada kecenderungan untuk bertarung dengan Zakhazi. Bu Il-dohun mengedipkan mata pada bawahannya. Bu Il-dohun dan beberapa pengawalnya bergegas dan menekan Lambert Gulov ke tanah. Aku tidak peduli tentang masalah di antara kalian. Ketika masalah antara aku dan Lambert Gulov diselesaikan, kamu bisa menanganinya sendiri, jangan ganggu. Dengan lambaian, semua orang meninggalkan ruangan dengan Lambert Gulov secara tergesa-gesa. Pada akhirnya, hanya Yilian Kiander dan Zakhazi yang tersisa di kamar. Yilian Kiander ditutupi di depan dadanya, meringkuk di tempat tidur dan terisak, "Kakak Zak, aku." Lambert Gulov jatuh tertidur dengan sia-sia. Yilian Kiander, sekarang saya tidak tahu bagaimana berbicara dengan Zakhazi. Tapi kuncinya adalah topi ini, dan topi yang masih saya pakai sendiri. Ini memalukan, sulit untuk mengatakannya. Zakhazi harus menelan buah pahit ini. Yilian, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zakhazi menghela nafas, tetapi dia melangkah maju dan memeluk Yilian Kiander. Aku tidak akan pernah membiarkan Lambert Gulov tidur denganmu dengan sia-sia. Saat berbicara, Zakhazi mengguncang dirinya sendiri dengan kamera di tangan. Yilian Kiander mengangkat kepalanya dari pelukan Zakhazi. Kakak Zah, apa maksudmu? Zakhazi mencibir, keluarga Lambert Gulov jauh lebih kaya daripada Adler Wolf. Cefrano Gulov hanya memiliki satu putra, Lambert Gulov. Baginya, Cefrano Gulov pasti tidak peduli berapa biayanya. Jika kamu tidak memberikan uang, maka kamu akan memanggil polisi dan mengatakan bahwa dia adalah wanita yang kuat. Zakhazi tersenyum sangat muram, sementara Yilian Kiander, yang masih sedih tadi, melontarkan kejutan di matanya, dan wajahnya langsung dipenuhi dengan senyuman. Kakak Zak masih baik padaku. Kali ini, kita harus merencanakannya dengan baik. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Bab 92, Zakhazi mengangguk, mengeluarkan kartu memori kamera, dan berkata kepada Yilian Kiander, cepat pakai bajumu, berkemas, dan aku akan memanggil ayah Lambert Gulov. Pada saat yang sama, Zakhazi dengan cepat berbalik ke arahnya. Saya mengimpor beberapa foto, dan kemudian memutar nomor Cefrano Gulov. Paman Gulov, ini saya, Zakhazi. Yah, saya mengirimi Anda beberapa foto di ponsel Anda, yang sangat merusak mental saya dan pacar saya. Hebat, apakah kamu pikir kamu memerlukan kompensasi? Hotel Mingyue, karena permainan Zakhazi, Yilian Kiander, dan Lambert Gulov, ada banyak masalah. Namun, Adler Wolf tidak tahu semua ini. Setelah meninggalkan Hotel Mingyue, Adler Wolf masuk ke dalam mobil dan memanggil Louis Spear. Louis Spear, saya ada operasi malam ini dan saya membutuhkan dukungan pasukan tingkat C. Oke, Tuan Muda,
Tolong beri lokasi dan tugas, 10 menit. Dalam, personel akan tiba di lokasi yang ditentukan. Louis Spear dengan hormat menanggapi Adler Wolf. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, lembaga penelitian di lantai 3 Villa Half. Saya ingin semua bahan di lembaga penelitian, lebih baik saya memiliki akun langsung. Dimengerti, Louis Spear menjawab dan segera memulai untuk memberi perintah. Adler Wolf memanggil Joanna Hayes lagi, Kakak Hayes, datanglah ke villa keluarga Half bersamaku. Joanna Hayes tersenyum genit di ujung telepon yang lain, terkikik, Tuan muda, cepatlah, aku sudah di sini. Ada di sini, kamu sudah di sana, tidakkah kamu tahu? Jantung Adler Wolf berdetak kencang. Joanna Hayes tersenyum ringan, Tuan muda, jangan lupa, apa yang saya lakukan. Seluruh Yuncheng, Barat Daya, semua informasi ada di bawah kendali saya. Pergerakan Patriark Gustav dan Claude Siemen baru-baru ini telah mengungkap banyak hal. Joanna Hayes bertanggung jawab atas intelijen di wilayah Barat Daya, dan tidak mengherankan jika Adler Wolf tahu tentang tindakan Adler Wolf. Oke, aku akan datang sekarang. Malam di Yuncheng masih tampak tenang. Namun di bawah permukaan yang tenang, ombak mulai menderu sejak lama. Grup Half, dengan 18 industri, diserang oleh kekuatan misterius pada saat yang sama. Ayah Christian Half, Zidino Half, bekerja lembur sepanjang malam di markas besar grup Half, dan dia menjadi gila. Ketua, itu tidak baik, Stock Viserico, Ltd., kami telah jatuh di bawah harga penerbitan. Ketua, toko mobil 4S akan diakuisisi secara paksa. Ketua, markas kelompok kami telah ditangani bersama dengan departemen terkait. Penyelidikan serangan, akun telah dibekukan. Telepon di atas meja dilempar, Zidino Half hanya memutuskan saluran telepon, menggosok pelipisnya, berjalan ke balkon, dan bergumam pada dirinya sendiri, siapa yang tersinggung oleh keluarga Half? Apakah mereka datang siap? Claude Siemen? Tidak mungkin, siapa itu? Zidino Half masih ragu-ragu, haruskah dia memanggil ibu kota provinsi untuk meminta bantuan? Gadis yang menyamar tiba-tiba muncul di kantor dan berkata kepada Zidino Half sambil tersenyum, Tuan Half, saya rasa Anda tidak perlu terlalu khawatir, masalah ini akan segera diselesaikan. Ya, Zidino Half menjawab dengan refleks, tetapi segera ketahuan bahwa ada sesuatu yang salah. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memakai sarung tangan? Kirim Tuan Half di jalan. Wanita itu tersenyum manis, sebelum Zidino Half menyadari apa yang sedang terjadi. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya, bahu Zidino Half menghantam bahunya dengan mudah dan mendorong Zidino Half turun dari lantai 36. Setelah melakukan ini, wanita itu mengeluarkan gulungan tali serat, mengikuti balkon, dengan cepat jatuh ke bawah, dan menghilang ke dalam malam dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, di sebuah rumah sakit swasta di Yuncheng, seorang dokter yang mengenakan topeng diam-diam menambahkan tabung transparan ke tabung infus Christian Half. Christian Half di tempat tidur melemparkan tubuhnya, dan kemudian tidak ada gerakan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seluruh Yuncheng, pewaris dari keluarga Half, menghilang dengan cara yang aneh dan mati. Ketika Adler Wolf pergi ke villa keluarga Half, pertempuran di lembaga penelitian ilmiah telah berakhir. Ketika Joanna Hayes dan beberapa pria berbaju hitam dengan topeng wajah melihat Adler Wolf muncul, mereka dengan hormat berkata, bawahanku melihat Tuan muda. Adler Wolf melambaikan tangannya, bagaimana situasinya sekarang? Joanna Hayes mengerutkan kening dan berkata, situasinya tidak terlalu bagus, orang-orang di lembaga penelitian ilmiah tampaknya telah menerima berita sebelumnya. Semua bahan dihancurkan, dan mereka yang tidak punya waktu untuk pergi, keluarga Half sangat serius terluka dan melarikan diri, dan orang-orang kita mengejar, hanya ada dokter yang terluka parah ini. Joanna Hayes menunjuk ke samping, seorang lelaki tua dengan pakaian penelitian ilmiah, dengan darah menetes dari dadanya, terengah-engah. Kami menyuntiknya dengan obat-obatan dan mengambil napas terakhir kami, tetapi waktu mungkin hampir habis. Keluarga Wolf di sampingnya dengan hormat melaporkan kepada Adler Wolf. Adler Wolf mengangguk dan berjongkok di samping dokter, dokter, siapa yang berada di belakang grup Half? Karena dokter berpartisipasi dalam mempelajari peta kuno, dia mungkin harus tahu apa yang dia pelajari. Malam ini, leluhur keluarga Half ditahan oleh orang-orang Adler Wolf, dan Fabio Gustav dan Claude Siemen dapat meluncurkan serangan menyeluruh ke grup Half. Tidak mungkin orang-orang dari grup Half mengirim orang untuk membunuh orang. Seharusnya orang lain yang mengambil tindakan terhadap lembaga penelitian. Ya, keluarga Friends,
Orang-orang dari keluarga Friends. Dokter membuka matanya dan melirik Adler Wolf. Sebelum dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba redup, kepalanya dimiringkan, dan dia jatuh ke tanah. Orang yang mendukung dokter menggelengkan kepalanya dengan ringan pada Adler Wolf. Tuan muda, Anda kehabisan napas, dokter harus menahan napas terakhirnya. Adler Wolf mengerutkan kening, berdiri dan berkata kepada Joanna Hayes, Saudari Hayes, gunakan dengan segenap kekuatan keluarga Wolf, beri aku penyelidikan keluarga Friends. Peta kuno ini terkait dengan kunci makam leluhur Wolf, jadi Adler Wolf tidak bisa melepaskannya. Joanna Hayes mengangguk, oke. Tapi, Tuan muda, jika saya tidak salah, keluarga Friends di mulut dokter seharusnya adalah keluarga Friends di ibu kota provinsi. Menurut penilaian Wolf tentang keluarga Friends adalah kekuatan kelas A mungkin agak sulit untuk diselidiki. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa di Huadu, ibu kota provinsi, Tuan muda Yafet dan Tuan muda Hugo tidak lemah. Meskipun Joanna Hayes hanya mengucapkan setengah dari kata-katanya, Adler Wolf mendengarkan. Dipahami, di Huadu, ibu kota provinsi, mungkin sulit untuk menyelidiki keluarga Friends secara menyeluruh dengan bantuan sistem intelijen keluarga Wolf. Karena pewaris generasi ketiga Wolf, Hugo Wolf, Yafet Wolf, dan Adler Wolf, masing-masing memiliki pendukungnya sendiri. Sekarang setelah dikonfirmasi bahwa Joanna Hayes berasal dari Adler Wolf, mereka takut perintah Joanna Hayes tidak akan sepenuhnya dilaksanakan. Jadi, apa yang saya katakan sebelumnya harus dilakukan lebih mendesak. Adler Wolf menatap Joanna Hayes dalam-dalam, dan sekarang Adler Wolf lebih sadar akan pentingnya kecerdasan. Joanna Hayes mengerutkan kening, Tuan, saya tidak punya masalah dengan diri saya sendiri, itu hanya identitas saya. Joanna Hayes menandatangani kontrak dengan keluarga Wolf sejak lahir, jadi jika Anda ingin keluar dari keluarga Wolf, Anda harus membatalkan kontrak ini. Adler Wolf melirik orang keluarga Wolf di sekitarnya dan berkata, jaga tempat ini, Saudari Hayes, ikut aku. Setelah membawa Joanna Hayes ke maibahnya, Adler Wolf mengeluarkan ponselnya dan memutar ada panggilan telepon terenkripsi. Itu adalah nomor pribadi kakek. Dilarang oleh keluarganya selama 10 tahun, ini adalah pertama kalinya Adler Wolf memanggil nomor ponsel kakeknya, kakek. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 93, di ujung telepon yang lain, seorang lelaki tua yang agung merenung sejenak, seolah menekan emosinya, bocah bau, apakah kamu masih tahu cara memanggil kakek? 10 tahun telah berlalu, dan kamu belum menelepon panggilan telepon tunggal, apakah kamu menyalahkan kakek? Kakek Adler Wolf berkata, tentu saja, Adler Wolf dilarang oleh keluarga. 15 tahun, pewaris keluarga, yang awalnya usia dimanjakan, dilarang oleh keluarga, dan bahkan entah kenapa dikejar dan dibunuh. Karena ini juga bagian dari penilaian keluarga. Keluarga besar telah berlangsung selama ratusan tahun dan memiliki seperangkat aturan operasinya sendiri. Persaingan untuk ahli waris keluarga selalu merupakan persaingan, siapa yang bertahan dan siapa yang lebih kuat akan terbukti menjadi calon penerus yang lebih baik. Tidak heran, ini adalah aturan keluarga, dan itu bukan sesuatu yang bisa diubah kakek. Adler Wolf menghela nafas dan tersenyum bodoh. Sejujurnya, ketika Adler Wolf pada awalnya dilarang oleh keluarga, dan ketika dia dikejar oleh para pembunuh yang dikirim oleh sepupunya Hugo Wolf, Adler Wolf membenci keluarga dan kakeknya. Tetapi seiring bertambahnya usia, semakin dia tahu tentang keluarga, semakin banyak yang bisa dipahami Adler Wolf. Terutama setelah melihat kebangkitan grup Pangzi di Barat Daya, Adler Wolf semakin memahami rasa sakit kakeknya. Meskipun kakek tidak membantu Adler Wolf di permukaan, dia mengirim orang kepercayaannya, kepala pelayan Wolf, Louis Spear, ke Yuncheng untuk duduk di kota, yang sudah menjelaskan masalahnya. Louis Spear duduk di sini, dan itu mengejutkan orang lain yang siap untuk bergerak. Setidaknya semua orang jelas tidak berani menganggap enteng hidup Adler Wolf. Kakek menghela nafas dalam-dalam di ujung telepon yang lain, hei, Adler, ada baiknya kamu bisa mengerti usaha keras kakek. Sekarang larangan keluarga dicabut, kembalilah menemui ayahmu ketika kamu punya waktu. Di sebuah rumah dari keluarga Wolf. Ketika dia berusia 15 tahun, Adler Wolf tidak pernah melihat ayahnya. Adler Wolf pernah menanyakan alasannya, tetapi seluruh keluarga Wolf, semua orang membicarakan masalah ini secara diam-diam. Dari samping, Adler Wolf samar-samar tahu bahwa ayahnya tampaknya telah membawa bencana bagi keluarga saat itu, jadi dia dihukum oleh para tetua keluarga Wolf.
Adapun ibu, Adlerwolf belum pernah melihat ibunya sejak dia lahir. Semua orang memberitahu Adlerwolf bahwa ibu Adlerwolf telah meninggal, tetapi tidak ada seorang pun. Di kuburan, jelas, ada juga banyak misteri yang tersembunyi tentang ibunya. Sudah 10 tahun, dan saya tidak tahu bagaimana ayah saya sekarang. Aku akan melakukannya, tapi sekarang bukan waktunya. Adlerwolf berhenti, kakek, aku memanggilmu karena aku ingin menanyakan seseorang padamu. Keluarga Wolf, Adlerwolf akan kembali cepat atau lambat, tetapi sekarang Adlerwolf dilarang selama 10 tahun, dan Hugo Wolf dan yang lainnya memiliki keuntungan. Kakek Adlerwolf memiliki beberapa keraguan dalam nada suaranya. Oh, siapa yang kamu inginkan dariku? Joanna Hayes, Adlerwolf berkata langsung pada intinya, saya harap kakek saya dapat menghapus kontrak saudari Hayes dan membiarkan saudari Hayes hanya melakukan sesuatu untukku. Kakek Adlerwolf, Zambrano Wolf, merenung sejenak di ujung telepon yang lain, dan kemudian menjawab dengan berat, oke. Kakek berjanji padamu, aku akan menangani ini untukmu. Terlebih lagi, Joanna Hayes juga merupakan salah satu dari 4 Raja Surgawi yang bertanggung jawab atas intelijen di klan Huaya. Pentingnya Joanna Hayes bagi keluarga Wolf sudah terbukti dengan sendirinya. Untuk mengembalikan kebebasan Joanna Hayes, bahkan jika Zambrano Wolf adalah kepala keluarga Wolf saat ini, dia akan menghadapi banyak tekanan. Namun, sebagai cucu kesayangan Zambrano Wolf, Adlerwolf berbicara untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Zambrano Wolf setuju. Terima kasih kakek, kamu memperhatikan kesehatanmu, aku akan kembali menemuimu ketika waktunya tepat. Adlerwolf dan kakek bertukar beberapa kata dan menutup telepon setelah beberapa saat. Ketika dia berpisah dengan Joanna Hayes, Adlerwolf menekankan kepada Joanna Hayes lagi, saudari Hayes, bagaimanapun caranya, gunakan kecepatan tercepat untuk membangun jaringan intelijen saya sendiri untuk mengetahui detail keluarga Friends. Kembali ketika Lucio Zhou tiba di villa keluarga Zhou, Lucio Zhou belum tidur, dan ketika dia melihat Adlerwolf kembali dengan Maiba edisi terbatas di pintu masuk ruang tamu, mata terkejut Lucio Zhou hampir jatuh. Adlerwolf, Maiba. Di mana Anda mendapatkannya? Di pagi hari di Yunmeng International, Lucio Zhou dan sekretaris Cynthia Gomez melihat Maiba. Cynthia Gomez juga mengatakan bahwa orang di dalam mobil itu sangat mirip dengan Adlerwolf, tetapi pada siang hari, Adlerwolf menyangkalnya. Tapi sekarang, Adlerwolf benar-benar mengendarai Maiba pulang. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Adlerwolf menghela nafas dalam hatinya, di Maiba ini, meskipun menyenangkan untuk dikendarai, juga sulit untuk dijelaskan. Kembalikan Maiba ke Tuan Pir besok dan beli mobil murah lagi. Oh, ini dari temanku. Bukankah ini reuni kelas malam ini? Kendarai mobil ini untuk maju, dan kembalikan padanya besok. Adlerwolf menjelaskan dengan tenang. Lucio Zhou menatap Adlerwolf dengan curiga, benarkah? Kamu benar-benar belum pernah ke Yunmeng International pagi ini. Aku melihat Maiba ini di sana pagi-pagi. Adlerwolf merentangkan tangannya, Lucia, aku berkata bahwa aku pergi untuk bertemu Huan Rokong, bos Yunmeng International, di pagi hari, dan saya memintanya untuk menyerahkan kontrak kepada grup Zhou. Selain itu, ketika Huan Rokong memanggil Anda, saya ada di sana, apakah Anda percaya? Dikatakan sepenuhnya benar. Semua ini setelah Adlerwolf menyapa Huan Rokong. Huan Rokong mengakhiri kontrak dengan grup Half dan menyerahkan kontrak kepada Lucio Zhou, dan dia secara pribadi menelepon dan mengirimkannya. Namun, semakin Adlerwolf bertindak seperti ini, semakin Lucio Zhou tidak mempercayainya. Melihat Adlerwolf dalam-dalam, Lucio Zhou akhirnya tertawa terbahak-bahak. Lupakan saja, Adlerwolf. Saya tahu Anda sangat kuat, Anda dapat menarik investasi 30 juta, atau Anda dapat membantu saya mendapatkan kembali 20 juta. Tapi Yunmeng Internasional berada di belakang grup Ponzi. Grup Ponzi mempengaruhi seluruh barat daya, bahkan di Sanjing, banyak petinggi memiliki hubungan yang sangat baik dengan grup Ponzi. Bahkan jika Adlerwolf tahu sedikit keterampilan medis, dia tidak akan mampu mengguncang raksasa seperti itu. Adlerwolf menyentuh hidungnya, yah, aku tidak percaya. Melihat Adlerwolf masih linglung, Lucio Zhou mengulurkan tangan dan menarik Adlerwolf. Oke, cepat masuk, sudah larut, waktunya tidur. Berbaring di tempat tidur di malam hari, Lucio Zhou berbaring di tempat tidur Adlerwolf di lekuk lengannya. Dia berkata dengan khawatir, suamiku, tentang pemilik pola itu, aku telah meminta seseorang untuk menyelidiki. Aku yakin akan segera ada berita. Merasakan kasih sayang Lucio Zhou, Adlerwolf menjawab,
baiklah, itu akan baik-baik saja. Adler Wolf telah mengetahui dari Bernard Gael bahwa petunjuknya ada di Johanna Mark. Ternyata Johanna Mark memang tahu petunjuk tuan rumah Pola Lotus, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak memberitahu Adler Wolf untuk saat ini. Masih ada lebih dari setengah bulan sebelum Adler Wolf berusia 25 tahun, dan Adler Wolf masih bisa menunggu. Diam sepanjang malam, Adler Wolf tidak ada hubungannya di pagi hari, dan mengantar Lucio Zhou ke tempat kerja. Begitu dia tiba di pintu perusahaan, dia bertemu Ferdian Zhou dengan sekretarisnya, bersiul melewatinya, dan setelah dia masuk ke mobil, Ferdian Zhou mengangkat jari tengahnya ke Adler Wolf dan Lucio Zhou, "Sepupu, saudara, terima kasih. Hei, Yunmeng International memiliki kontrak 100 juta yuan, hehe. Sepupu, Anda sangat murah hati, saya akan menandatangani kontrak." Petik 2. Setelah berbicara, Ferdian Zhou buru-buru berkata kepada pengemudi, "Berangkat, mengemudi." Ferdian Zhou tidak bisa dijelaskan kemarin. "Saya ditampar, dan hati saya masih panik." Lucio Zhou menghentakkan kakinya di tempat, "Saya sangat kesal, suami. Ini jelas kontrak yang saya negosiasikan." Ferdian Zhou Hei, jika kontrak ditandatangani olehnya, status apa yang akan saya miliki di perusahaan di masa depan? Adler Wolf dengan senyum misterius, "Jangan khawatir, tidak. Kontrak Yunmeng International tidak ditandatangani oleh siapapun kecuali Anda." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 94, Adler Wolf menyapa Huan Rokong secara khusus. Bagaimana mungkin Huan Rokong tidak menuruti niat Adler Wolf? Lucio Zhou menghela nafas, "Kemarin, sikap Tuan Kong tidak buruk, tetapi Ferdian Zhou mewakili grup Zhou." Adler Wolf tidak menjelaskan terlalu banyak, dan naik lift ke atas bersama Lucio Zhou. Di lantai 8, saya melihat Cynthia Gomez, sekretaris yang sedang melihat ke kepala menara. "Nona Zhou, itu tidak baik, nenek datang ke perusahaan pagi-pagi sekali dan sekarang ada di kantormu." Cynthia Gomez berkata kepada Lucio Zhou dengan ekspresi pahit. Lucio Zhou mengerutkan kening, "Nenek datang ke perusahaan begitu cepat, apa yang akan dia lakukan?" Lucio Zhou benar-benar akan menjadi gila. Nenek menggunakan ancaman veto untuk secara paksa mengambil kontrak 100 juta. Bukankah itu cukup? Dengan marah, dia berjalan ke pintu kantor. Ketika dia memasuki pintu, dia melihat nenek duduk di belakang meja Lucio Zhou. Dokumen-dokumen di atas meja berserakan di mana-mana. Nenek sepertinya menekan keyboard secara acak, mencoba masukkan kata sandi untuk masuk ke komputer Lucio Zhou, tetapi gagal. "Nenek, apa yang kamu lakukan?" Wajah Lucio Zhou memerah, dan suaranya sedikit lebih keras. Nenek dengan tenang memalingkan wajahnya dari komputer, matanya berpindah dari tubuh Lucio Zhou, dan tetap berada di tubuh Adler Wolf selama beberapa detik sebelum dia berkata, "Lucia, apakah ini caramu berbicara dengan nenek? Jika kamu tidak takut beberapa rahasia terbongkar, maka patuhlah." Ini sudah merupakan ancaman dari nenek. Apa yang Ferdian Zhou katakan kepada orang tua Lucio Zhou saat itu, Lucio Zhou tidak menyembunyikannya dari Adler Wolf. Mendengar nenek itu, sebagai penatua, sebenarnya menggunakan metode seperti itu untuk mengancam Lucio Zhou. Adler Wolf mengerutkan kening dan merasa sangat kesal, tetapi dia lebih bingung, apa yang terjadi pada nenek ini. Sama seperti ular berbisa, menatap Lucio Zhou. "Nenek, karena kamu seorang penatua, setidaknya kamu harus terlihat seperti seorang penatua." "Haha, mengancam istriku, aku tidak percaya punggungmu begitu bersih." Adler Wolf melirik nenek dengan dingin. Di mata kebanyakan orang, nenek itu baik dan ramah. Tapi nenek Lucio Zhou, bagaimana dia bisa merasa bahwa dia berharap Lucio Zhou mati? Nenek menatap Adler Wolf dengan tegas, "Kamu bajingan. Kapan giliranmu untuk berbicara? Huff. Apakah kamu pikir kamu efektif dalam menangani trik Ferdian Zhou?" Adler Wolf, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri, sampah akan selalu menjadi sampah, patuh, kamu dapat menjalani kehidupan yang stabil selama beberapa tahun, jika tidak, mungkin sesuatu akan terjadi. Grup Zhou, nenek pasti akan menang. Terutama serangkaian metode Adler Wolf baru-baru ini membuat nenek sangat gelisah. Oleh karena itu, grup Zhou harus dipindahkan ke Ferdian Zhou sesegera mungkin, jangan sampai ada terlalu banyak mimpi di malam hari. Nenek benar-benar mengatakan hal seperti itu. Bukankah seharusnya orang-orang besar itu mengatakan ini? Nenek benar-benar mengancam Adler Wolf. Lucio Zhou terkejut, dan Cynthia Gomez di sebelahnya juga terkejut. "Nenek, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini?" Lucio Zhou masih berdebat dengan nenek,
tetapi sedikit kekhawatiran muncul di hati Adler Wolf. Nenek punya masalah. Ini sama sekali bukan sikap yang seharusnya dimiliki nenek normal. Adler Wolf berpikir sejenak dan mempertimbangkan apakah akan membiarkan Joanna Hayes menyelidiki nenek, tetapi tiba-tiba teringat Fabio Gustav, kepala keluarga Gustav. Ketika dia berpisah dengan Fabio Gustav dan Claude Schumann kemarin, Fabio Gustav ragu-ragu, dia sepertinya tahu beberapa rahasia tentang neneknya, mengapa Anda tidak bertanya? Memikirkan hal ini, Adler Wolf menyapa Lucio Zhou, istri, aku akan ke kamar mandi, kalian bicara dulu. Setelah Adler Wolf pergi, nenek tampak sangat santai, dan berkata kepada Lucio Zhou dengan nada tulus, Lucia, nenek juga memikirkan seluruh perusahaan. Bagaimanapun, Anda adalah seorang gadis, jadi mari kita serahkan urusan perusahaan kepada Ferdianso. Nenek ada di sini hari ini, jelas, hanya menatap Anda. Anda tidak ingin menghancurkan sepupumu untuk menandatangani kontrak, jika tidak, jangan salahkan nenek karena memalingkan wajahnya. Lucio Zhou memandang nenek seolah dia melihat orang asing. Apakah ini nenek yang kamu kenal? Menggabungkan kekuatan dan kelembutan, menculik diri sendiri dengan kasih sayang keluarga. Datang pagi-pagi, hanya untuk memantaunya. Jangan biarkan diri Anda menghalangi Ferdianso untuk menandatangani kontrak dengan Yunmeng International. Lucio Zhou terdiam, berjongkok di tanah untuk mengambil kontrak, dan berkata dengan dingin, oke. Kalau begitu, saya ingin melihat apakah Yunmeng International akan menandatangani kontrak dengan Ferdianso. Meskipun rasanya agak tidak mungkin, tetapi Lucio Zhou masih memiliki beberapa harapan bahwa Huan Rokong tidak akan pernah menandatangani kontrak dengan Ferdianso. Di kamar mandi di ujung koridor, Adler Wolf baru saja mengeluarkan teleponnya dan hendak menelepon Fabio Gustav, tetapi telepon Fabio Gustav tiba-tiba menelepon. Di telepon, Fabio Gustav dalam suasana hati yang baik, Tuan Muda Wolf, terima kasih atas bantuan Anda tadi malam, sekarang seluruh grup Half telah benar-benar runtuh, dan Presiden Schumann dan saya telah menyelesaikan pengambil alihan penuh grup Half. Tidak ada keluarga Half, jenis yang tidak akan meninggalkan apapun. Haha, Fabio Gustav berkata dengan sangat samar, tetapi Adler Wolf memahaminya. Ini berarti bahwa pewaris dari keluarga Half semuanya telah diselesaikan. Perseteruan antara Fabio Gustav dan keluarga Half pada awalnya adalah perseteruan pemusnahan, dan kebencian ini harus ditelusuri kembali beberapa generasi. Sekarang Fabio Gustav akhirnya menemukan pembunuh sebenarnya di balik layar, masuk akal untuk membalas dendam sepenuhnya. Adler Wolf mengangguk, selamat kepada pimpinan Gustav karena telah membalaskan dendamnya. Saya baru saja menelepon pimpinan Gustav, dan ada sesuatu yang mungkin mengganggu pimpinan Gustav. Tadi malam, orang-orang Adler Wolf menahan leluhur keluarga Half, bagian terpenting dari usaha bersama keluarga Gustav dan Claude Schumann tadi malam. Kakek keluarga Half sudah menguasai seni bela diri, jika dia ada di sana, Fabio Gustav tidak akan berani bertindak gegabah. Terima kasih kembali kepada Tuan Wolf dan Tuan Gustav, jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat memberitahu saya secara langsung bahwa Tuan Gustav dapat membantu saya, dan saya akan melakukan apa saja. Fabio Gustav bersumpah. Adler Wolf juga sopan, ini tentang nenek dari keluarga Zhou. Saya merasa ada yang salah dengan nenek baru-baru ini. Bisakah Anda memberikan beberapa informasi di pihak keluarga Gustav? Ini, Fabio Gustav ragu-ragu di telepon, Tuan Muda Wolf. Apakah kamu yakin ingin tahu yang sebenarnya? Mungkin agak sulit untuk menerima. Jantung Adler Wolf berdetak kencang, nenek ini sebenarnya tidak normal. Tidak apa-apa, pimpinan Gustav yang mengatakannya. Fabio Gustav menghela nafas, lupakan saja, aku akan mengirimkannya ke ponsel Tuan Wolf. Tuan Wolf bisa melihatnya sendiri, bagaimanapun juga itu bukan hal yang mulia. Ding dong, beberapa detik setelah menutup telepon, Adler Wolf menerima informasi dari Fabio Gustav. Adler Wolf dengan cepat menyingkirkan informasi itu, seluruh wajahnya menegang karena terkejut. Apa-apaan, ini terlalu berdarah, kan? Bisa dikatakan sebagai hal yang paling absurd tahun ini. Nenek bukan nenek biologis Lucio Zhou. Jika rahasia ini, lupakan saja. Yang paling penting adalah bahwa dalam informasi yang diberikan oleh Fabio Gustav, selain ayah Lucio Zhou adalah putra kandung kakeknya, paman kedua Lucio Zhou Calvin Zhou, paman ketiga Leonard Zhou, bibi, keturunan, kakek ini sebenarnya adalah semuanya bukan dari kakek, tetapi dari nenek Hilary Kane dan sepupu jauhnya berselingkuh. Ketika dia melihat berita itu, kepala Adler Wolf meledak dengan keras. Apakah begitu? Maka semuanya bisa dijelaskan. Oleh karena itu,
Nenek Lucio Zhou adalah palsu, dan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou. Adler Wolf dengan marah meletakkan ponselnya. Kakek yang malang, dia meninggalkan Hillary Kane 10% bagian mutlak ketika dia meninggal, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah ditipu sepanjang hidupnya. Kakek tidak tahu sampai dia meninggal. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 95, di kantor, nenek masih duduk di belakang meja. Lucio Zhou duduk di sofa dengan marah, dengan air mata di sudut matanya, mungkin karena dia ditegur oleh nenek barusan. Melihat pemandangan di depannya, Adler Wolf sangat marah di dalam hatinya. Omong kosong macam apa, penipu palsu, yang telah membodohi seluruh keluarga Zhou selama beberapa dekade, masih menuding di sini. Hillary Kane, Adler Wolf marah dan berhenti menggunakan gelar kehormatannya. Faktanya, wanita tua di depannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Lucio Zhou. Dia adalah wanita licik yang ingin menghasilkan uang dan membunuh hidupnya, dan tidak layak untuk dihormati oleh Adler Wolf. Adler Wolf tiba-tiba meledak, dan semua orang di ruangan itu tercengang. Lucio Zhou terkejut. Cynthia Gomez awalnya tercengang, tapi kemudian dia merasa sangat lega. Kamu bajingan, kamu. Wajah nenek Hillary Kane suram, dan kruk di tangannya menggebrak meja. Kamu melawan. Namun, sebelum nenek selesai berbicara, telepon pengeras suara di tubuhnya tiba-tiba itu berdering dengan cepat. Telepon tidak memiliki fitur lain, yaitu suara keras dan ringtone keras. Nenek mendengus dingin, ini dari Ferdian. Tunggu Ferdian menandatangani kontrak, mari kita lihat bagaimana kamu mual. Skala grup Zhou sendiri hanya beberapa ratus juta, dan daftar 100 juta Yunmeng International semuanya diduduki sepertiga dari aset grup Zhou. Pentingnya daftar ini secara alami terbukti dengan sendirinya. Hei, Ferdian, bagaimana situasinya? Nenek meletakkan telepon di atas meja dan sengaja menyalakan speakerphone. Dia merasa seperti sedang berdemonstrasi di depan Adler Wolf dan Lucio Zhou. Lucio Zhou menghela nafas dengan kesedihan di wajahnya. Nenek ini terlalu mendominasi untuk mengambil kontrak ini secara langsung, bahkan jika itu untuk mengambil kesempatan pertama Lucio Zhou di perusahaan, darah hidupnya. Tanggapan di seberang telepon tidak bersorak seperti yang dipikirkan Hillary Kane, tetapi berisik, dan bahkan ada teriakan, "Nenek, kami dipanggil oleh seseorang dari Yunmeng International." Aduh, jangan menamparkan wajah saya. Ferdian Zhou sepertinya dipukul, dan teriakan keluar dari mulutnya, diikuti oleh suara kehabisan napas. Setelah lebih dari 10 detik, Ferdian Zhou dan yang lainnya sepertinya melarikan diri ke dalam mobil, berkendara, mengemudi. Sampai saat itu, kata-kata Ferdian Zhou menjadi sedikit lebih normal. Hillary Kane tidak bisa duduk dengan kuat di kursi kantor, dan dia berdiri dengan mencicit. Ferdian, apa yang terjadi? Bukankah kontrak telah dinegosiasikan kemarin? Saya baru saja menandatanganinya hari ini, mengapa begitu banyak ada yang salah? Ferdian Zhou sangat tertekan sehingga dia akan menjadi gila. Aku juga tidak tahu. Orang-orang dari Kong Yunmeng International mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan grup Zhou karena wajah sepupu mereka, dan siapapun dari keluarga Zhou akan menandatanganinya. Kontrak tidak berfungsi, hanya sepupu yang bisa maju sendiri. Di kantor, Hillary Kane mendengar kata-kata Ferdian Zhou, otot-otot di wajahnya berkedut, dan dia memberi Adler Wolf dan Lucio Zhou terlihat murung. Adler Wolf terlihat tenang, karena semua ini ada dalam perhitungan Adler Wolf. Tetapi ketika Lucio Zhou mendengar apa yang dikatakan Ferdian Zhou di telepon, dia terkejut sekaligus senang. Apakah Tuan Kong ini benar-benar memberikan wajah seperti ini? Apakah Anda benar-benar hanya menandatangani kontrak dengan dirinya? Kenapa ini? Apakah Huan Rokong benar-benar menghargai kapasitas produksi grup Zhou? Mustahil. Belum lagi Provinsi Tianan, bahkan di Yuncheng, masih ada beberapa perusahaan dengan kapasitas produksi yang lebih kuat. Apakah Anda peduli dengan kecantikanku? Tapi ketika Huan Rokong berada di depannya kemarin, dia sangat sopan pada dirinya, dia merasa seperti tamu kehormatan. Jadi mengapa begitu? Kepala Lucio Zhou dengan cepat menoleh 2 kali, dan tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Adler Wolf di pintu perusahaan setengah jam yang lalu. Apakah Adler Wolf mengatur agar Huan Rokong memberinya kontrak? Dan hanya menandatangani kontrak dengan dirinya juga diatur oleh Adler Wolf. Adler Wolf ini benar-benar memiliki begitu banyak energi. Lucio Zhou sedikit tidak yakin di dalam hatinya. Namun, meskipun dia meragukan Adler Wolf, Lucio Zhou agak mempercayainya sekarang. Di ujung telepon yang lain, Ferdian Zhou berkata tanpa daya, "Nenek, kamu masih harus menjadi orang yang kuat.
Kamu masih harus meminta sepupuku untuk menandatangani kontrak ini. Pokoknya, biarkan dia menandatangani kontrak. Setelah kontrak ditandatangani, kita akan mencoba lagi. Tendang dia, bisakah kita mengikuti proyek ini di tangan kita? Ferdian Zhou tidak tahu bahwa telepon neneknya ada di speakerphone, dan dia mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Nenek menyela Ferdian Zhou dengan panik, cukup, kembali dulu. Meskipun ini memang pikiran Hillary Kane yang sebenarnya, masih tidak pantas untuk mengatakannya secara langsung. Menutup telepon, Hillary Kane memaksakan senyum di wajahnya, Lucia, lihat kontrak Yunmeng International, saya masih harus menyusahkan Anda untuk maju. Kontrak besar seperti itu tidak dapat dikacaukan, kan? Hillary Kane ini sangat malu untuk meminta Lucio Zhou sambil menjilati wajahnya. Tidak peduli seberapa baik hati Lucio Zhou, dia masih memiliki sedikit kemarahan. Hehe, Nenek, bukankah kamu mengatakan bahwa aku bekerja siang dan malam dan meminta Ferdian Zhou untuk membantuku berbagi beban? Mengapa sekarang, kontrak, tidak dapat ditandatangani, dan Anda memikirkan saya lagi? Nenek, apakah Anda benar-benar berpikir saya ini anjing? Itu baru saja akan datang, dan ketika habis, itu akan menggali lubang dan menguburnya. Petik 2. Hillary Kane tersenyum malu-malu, Lucia, lihat apa yang kamu katakan. Kami bukan keluarga, darah lebih kental dari air, kamu dan Ferdian sama-sama di generasi cucuku, telapak tangan dan punggung tangan penuh dengan daging. Saat bertemu sesuatu, semua orang harus bekerja sama. Mengapa Anda tidak menandatangani kontrak terlebih dahulu? Mata terkejut Adler Wolf hampir jatuh. Hillary Kane ini tidak ingin menjadi aktor, itu benar-benar membuang-buang kesempatan. Dan cucu, darah lebih kental dari air. Anda dan Lucio Zhou benar-benar tidak kompeten. Namun, Adler Wolf belum secara langsung membongkar Hillary Kane untuk saat ini, tetapi dia ingin melihat berapa lama Hillary Kane ini berniat berpura-pura kejam. Tandatangani kontrak. Apakah aku menandatangani kontrak, dan kemudian proyek ini diambil oleh Anda, dan kemudian diserahkan kepada Ferdian Zhou untuk mengusir saya? Benar saja, itu rencana yang bagus. Apakah Anda benar-benar berpikir saya rendah? Lucio Zhou juga bertahan pada batasnya, saya tidak berencana untuk menanggungnya sekarang. Bahkan jika wajahnya sobek, masalah ini harus diklarifikasi. Untuk Hillary Kane, sekarang benar-benar menurunkan identitasnya dan meminta Lucio Zhou untuk maju. Tapi Lucio Zhou tidak menunjukkan wajah apapun, senyum Hillary Kane segera menghilang, dan berubah muram. Lucio Zhou, katakan, kontrak hari ini, kamu harus menandatanganinya. Jika tidak, biarkan aku memberitahumu, setelah kontrak ditandatangani, itu harus diserahkan kepada Ferdian Zhou, kamu tidak punya pilihan. Kamu, dada Lucio Zhou bergetar, baru saja akan berbicara. Namun, Adler Wolf duduk perlahan dari sofa dan menatap Hillary Kane dengan ringan. Hillary Kane, itu benar-benar ide yang bagus. Ngomong-ngomong, ada orang yang sangat menarik yang tinggal di No. 38 Liangjiaxiang, pinggiran barat Yuncheng. Apakah kamu akrab? Kata-kata Adler Wolf membuat Hillary Kane pucat dan bergegas keluar dari belakang meja. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah rahasia besar, bagaimana Adler Wolf tahu? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 96, rahasia ini telah berlalu selama setengah abad. Semua orang yang mengetahui rahasia pada saat itu hampir mati. Bagaimana Adler Wolf mengetahui rahasia ini? Setelah Hillary Kane bergegas ke jarak 3 meter di depan Adler Wolf, dia tiba-tiba berhenti dan berpikir dengan cepat. Tidak, Adler Wolf baru berusia 25 tahun sekarang, dan dia baru tiba di rumah keluarga Zhou 10 tahun yang lalu. Apa yang terjadi 50 tahun yang lalu? Adler Wolf tidak mungkin tahu. Selain itu, dalam 50 tahun terakhir, Hillary Kane sangat jarang bertemu orang itu. Rahasia ini, bahkan dua putra, putri, dan cucu kandung Hillary Kane tidak memberitahu, mustahil. Adler Wolf, dia kebetulan menyebutkan alamat itu. Saya terlalu sensitif dan panik. Ingin memahami ini, Hillary Kane segera menjadi tenang dan mendengus dingin. Tidak bisa dijelaskan, kamu tiba-tiba mengatakan alamat seperti itu, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Kata-kata Hillary Kane jelas menguji. Uji seberapa banyak yang diketahui Adler Wolf tentang masalah ini. Mari kita lihat apakah Adler Wolf kebetulan tahu bahwa orang di sana terkait dengannya, atau apakah dia benar-benar tahu kebenaran dari apa yang terjadi saat itu. Adler Wolf menggelengkan kepalanya tanpa daya, sudah kali ini, kamu masih belum menyerah. Haha, Ferdian Zhou memang cucumu.
Hillary Kane dan Adler Wolf saling memandang, dan udara tampak seperti berkedip-kedip seperti percikan api. Lucio Zhou sedikit bingung di samping. Adler Wolf, kamu, apa yang kamu bicarakan? Konfrontasi antara keduanya membuat Lucio Zhou benar-benar bingung. Adler Wolf hanya mengatakan sebuah alamat, mengapa nenek melompat seperti kucing yang ekornya diinjak. Rahasia apa yang tersembunyi di alamat itu? Mendengar sosok Lucio Zhou, Adler Wolf menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya, mengulurkan tangannya dan meletakkan Lucio Zhou di lengannya. Lucia, kebenaran yang akan aku katakan selanjutnya mungkin agak kejam. Tapi jangan khawatir, aku akan selalu berada di sisimu. Gadis kecil ini, dia benar-benar menderita. Sejak lahir, tidak ada orang tua, dan sekarang, semua kerabat yang saya pikir tidak biologis sama sekali. Bukan itu saja, bahkan nenek hanya palsu. Tetapi kebenaran ini dipaksakan oleh Hillary Kane untuk memberitahu Adler Wolf. Jika Adler Wolf tidak mengatakan apa-apa, Hillary Kane tidak tahu apa yang diharapkan. Lucio Zhou belum paham, tetapi Adler Wolf menoleh untuk melihat Hillary Kane lagi. Hillary Kane, 53 tahun yang lalu, pada pukul 5 sore tanggal 23 Juli di No. 38 Liangjia Land di pinggiran barat Yuncheng, seorang pria bernama pemuda desa Nodel, bersama denganmu, merencanakan sebuah rahasia besar. Begitu Adler Wolf membuka mulutnya, wajah Hillary Kane menjadi pucat. Kamu, diam, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Hillary Kane terhuyung-huyung dan berpikir untuk bergegas menuju Adler Wolf. Adler Wolf mundur selangkah dengan memeluk Lucio Zhou, dan berkata kepada Cynthia Gomez di sebelahnya, Saudari Cynthia, hentikan dia. Pada saat itu, Anda sudah mengenal kakek Lucia dan sudah bertunangan. Jadi, Anda dan Desa Nodel memutuskan untuk hamil terlebih dahulu. Benih Nodel, dan kemudian menikahi kakek Lucia, dan mewarisi segala sesuatu dari keluarga Zhou dengan mulus. Saat itu, pengasuh keluarga Zhou menemukan beberapa rahasia Anda, dan kemudian melompat ke sungai untuk bunuh diri. Benar-benar hanya melompat ke sungai. Tidakkah Anda bangun dari mimpi buruk? Adler Wolf mengabaikan raungan Hillary Kane, dan menjelaskan rahasianya dengan jelas, kata demi kata, nenekku yang baik, apakah kamu memiliki hal lain untuk ditambahkan? Setelah kata-kata Wolf selesai, Lucio Zhou dan Cynthia Gomez di seluruh kantor menjadi gila. Plot berdarah dan aneh ini benar-benar terjadi di kepalamu sendiri. Nenek tidak biologis. Lucio Zhou sedikit gila, dan butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Suami, maka maksudmu, aku juga bukan anak kandung kakekku. Haruskah nama keluargaku Nodel? Kata-kata Lucio Zhou sangat sulit. Sulit untuk menerima. Cinta kakek untuk Lucio Zhou saat itu takut meleleh di tangannya, dan takut jatuh ketika dia memegangnya di tangannya. Jika tidak ada hubungan darah, Lucio Zhou benar-benar tidak nyaman. Adler Wolf dengan sayang menepuk kepala Lucio Zhou dan berkata sambil tersenyum, tidak. Hillary Kane, paman kedua, paman ketiga, dan bibimu bukan milik kakekmu. Tetapi kamu sebenarnya adalah cucu kakekmu sendiri, dan satu-satunya cucu perempuan yang berhubungan darah. Mendengarkan kata-kata Adler Wolf, Hillary Kane benar-benar putus asa dan jatuh di sofa di belakangnya. Kamu. Ayah Lucio Zhou sama sekali bukan putra Hillary Kane. Hillary Kane terus bersembunyi dari Lucio Zhou sepanjang waktu, tetapi Adler Wolf membuat semua kebenaran menjadi jelas. Pada saat ini, Lucio Zhou dan Cynthia Gomez sama-sama bingung. Paman, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Hillary Kane dan sepupunya berselingkuh? Mengapa Tuan Zhou dia? Cynthia Gomez tidak bisa membantu. Adler Wolf berkata dengan enteng, karena, sebelum kakek menikah dengan Hillary Kane, dia juga memiliki anak haram, yang adalah ayah Lucia. Jadi Lucia adalah satu-satunya garis keturunan sejati dari seluruh keluarga Zhou. Kepalsuan itu hampir membohongiku. Setelah mengatakan ini, Adler Wolf juga menghela nafas lega. Melihat penampilan Hillary Kane, Adler Wolf benar-benar lega. Biarkan Anda melompat, kualifikasi apa yang Anda miliki sekarang? Tidak ada sarang yang berasal dari keluarga Zhou. Apakah Anda memenuhi syarat untuk ikut campur dalam properti yang ditinggalkan oleh kakek ini? Bahkan jika kakek meninggalkan surat wasiat, apa gunanya? Hillary Kane melakukan hal seperti itu, baik secara moral maupun hukum, wasiat kakek dapat dinilai tidak valid. Adler Wolf tahu ini, dan Hillary Kane juga tahu ini. Apa yang harus kamu katakan sekarang? Adler Wolf memeluk Lucio Zhou dan menatap Hillary Kane dengan merendahkan. Serangan Adler Wolf kali ini adalah untuk sepenuhnya mengalahkan Hillary Kane. Jika tidak,
Hilary Kane dan Ferdian Zhou akan mencari pekerjaan untuk perusahaan Lucio Zhou setiap 3 hari, dan Adler Wolf tidak akan punya banyak waktu luang untuk bermain dengan mereka. Wajah Hilary Kane pucat, dan dia mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar, seolah-olah dia akan menekan beberapa nomor, tetapi dia berkata kepada Lucio Zhou, "Tidak, kami adalah saudara, dapatkah Anda mempercayainya?" Lucio Zhou tidak bodoh, dalam situasi ini, jika Lucio Zhou tidak mengerti, Lucio Zhou tidak akan dapat mencapai presiden grup Zhou. Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, Lucio Zhou sepenuhnya mengerti. Mengapa dia dihina, dipandang rendah, diganggu oleh semua orang di keluarga Zhou kecuali kakek sejak dia masih kecil. Mengapa nenek berusaha keras untuk mengambil grup Zhou? Ternyata dia bukan nenek sama sekali, bukan hanya dia tidak memiliki hubungan darah, bahkan paman dan paman itu bukan dari darah kakek. Sial, melihat bahwa Hilary Kane berencana untuk menelepon, Adler Wolf tersenyum ringan. "Hilary Kane, apakah Anda masih ingin memainkan trik Ferdian Zhou? Hancurkan buktinya. Anda ingin membunuh Desan Nodel untuk membungkam. Ini benar-benar kejam. Haha, katakan, sudah terlambat, saya sudah mengatur agar Desan Nodel dijemput. Jangan buang waktu Anda, saya akan mengajukan pertanyaan sekarang." Adler Wolf mengambil 2 langkah ke depan dan menatap Hilary Kane dengan mata menyala. "Mau uang, atau wajah?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 97, nomor telepon Hilary Kane setengah diputar, dan ketika dia mendengar kata-kata Adler Wolf, lengannya kaku di udara, dan kemudian dia jatuh lemah di sofa. Adler Wolf menebak dengan benar, Hilary Kane memang cukup kejam untuk memanggil dan membunuh Desan Nodel. Bahkan jika itu adalah kekasihnya, Hilary Kane selalu ada di sana. Tapi Adler Wolf melakukan segalanya terlebih dahulu, dan Hilary Kane tidak punya kesempatan sama sekali. Desan Nodel ada, selama DNA diverifikasi, maka semua kebenaran akan terungkap. Mencurangi, pemerasan, membunuh, semua tuduhan akan sangat besar, menunggu Hilary Kane, Calvin Zhou, Leonard Zhou, Ferdian Zhou dan lainnya, tidak hanya kecaman moral, tetapi juga hukuman hukum. Grup Zhou tidak hanya tidak mendapatkan poin, tetapi apa yang mereka miliki sekarang akan diambil. Meskipun Adler Wolf memberi Hilary Kane 2 pilihan, jika dia menginginkan uang, dia masih menginginkan wajah. Tapi sebenarnya, apakah Hilary Kane punya pilihan? Ingin uang, hehe? Itu berarti uang dan uang kosong. Adler Wolf merobek wajahnya, Hilary Kane tidak mendapat apa-apa, malu, dan menderita penjara. Ingin wajah. Adler Wolf secara alami tidak bisa membiarkan Hilary Kane, Ferdian Zhou, Leonard Zhou dan yang lainnya pergi dengan mudah. Tapi setidaknya, selama bertahun-tahun, properti yang dijarah Hilary Kane dan yang lainnya setidaknya bisa disimpan. Mata Hilary Kane kosong, dan dia berkata dengan putus asa, "Kamu menang, aku mengaku kalah. Lagi pula, apa yang kamu inginkan Adler Wolf? Aku akan melakukannya." Hilary Kane tahu betapa besar kesalahan yang dia buat dalam konspirasi ini, yang dia rencanakan saat itu. Sekarang semuanya berada di bawah kendali Adler Wolf, jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Adler Wolf tertawa, "Kamu bijak. 3 persyaratan. Pertama, tanpa syarat mentransfer 10% terakhir dari saham yang ditinggalkan kakek kepadamu, dan berjanji untuk tidak ikut campur dalam urusan grup Zhou. Kedua, membebaskan keluarga Zhou, rumah leluhur. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di sana. Ketiga, semua anak dan cucu Anda, dalam 3 hari, semua meninggalkan Yuncheng." Petik 2. Hilary Kane menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Adler Wolf. Apa yang dikatakan Adler Wolf, meskipun mungkin terdengar agak berlebihan bagi orang luar. Tetapi Hilary Kane tahu bahwa Adler Wolf tidak melakukan segalanya. Setidaknya, Adler Wolf tidak membiarkan Hilary Kane dan yang lainnya meludahkan properti yang telah mereka jarah sebelumnya. "Oke, Hilary Kane tidak ragu-ragu, saya dapat segera menandatangani kontrak transfer. Untuk hal-hal lain, dalam 3 hari, saya berjanji untuk menyelesaikan apa yang telah Anda jelaskan." Adler Wolf dan Lucio Zhou saling memandang, dia menarik napas lega. Meskipun nenek tiba-tiba bukan nenek, ini agak sulit diterima. Tapi setidaknya, setelah hari ini, bahaya tersembunyi terbesar dari grup Zhou harus dihilangkan sepenuhnya. Hilary Kane, Ferdian Zhou dan yang lainnya tidak lagi memenuhi syarat untuk menunjuk ke grup Zhou. Setelah saya menyelesaikan apa yang saya katakan, saya akan membiarkan Desan Nodel pergi. Yang terbaik adalah tidak muncul di depan mata saya dalam hidup ini. Adler Wolf mendengus dingin, "Pergi. Nenek dari keluarga Zhou,
bagaimana mungkin Adler Wolf ingin mengajukan dukungan militer keluarga, dan secara langsung menghancurkan Hillary Kane dan sarangnya. Namun, temperamen Adler Wolf telah banyak berubah selama 10 tahun dia tinggal di keluarga Zhou. Jadilah pemaaf dan pemaaf. Tetapi inti masalahnya adalah bahwa Adler Wolf mau menyerah, tetapi beberapa orang tidak mau melepaskannya. Hillary Kane terhuyung-huyung dari sofa dan baru saja akan berjalan keluar ruangan ketika Ferdian Zhou tiba-tiba masuk di pintu, menghentikan Hillary Kane, dan berkata dengan marah, "Nenek, apakah kamu sangat bingung? Mengapa kamu setuju dengan Adler Wolf? Lepaskan keluarga Zhou, rumah leluhur, juga serahkan sahamnya. Nenek, tujuan kita adalah mengusir mereka. Kenapa kita?" Ferdian Zhou baru saja berada di luar kantor presiden untuk sementara waktu, ketika dia kebetulan mendengar Adler Wolf dan Hillary Kane berbicara di paruh kedua percakapan, tetapi mereka tidak tahu percakapan sebelumnya antara Adler Wolf dan Hillary Kane. Jadi saya tidak mengerti mengapa nenek mengaku di depan Adler Wolf. Lakukan semuanya seperti yang dikatakan Tuan Muda Wolf, berani tidak menurut, jangan salahkan nenek karena tidak mengenali orang. Hillary Kane mengangkat keruknya dengan wajah muram, dan menamparkan Ferdian Zhou beberapa kali. Ferdian Zhou melompat kesakitan, berteriak, "Nenek, apakah kamu tidak demam? Untuk apa kamu memukuliku? Kamu harus mengalahkan Adler Wolf, siapa Desan Nodel? Siapa yang tidak beruntung? Bodoh, daripada Adler Wolf menangkapnya." Adler Wolf, Lucio Zhou, Hillary Kane dan yang lainnya terdiam beberapa saat, Desan Nodel. "Oh, itu kakekmu yang sebenarnya." Hillary Kane menjadi gila, "Kamu bajingan, biarkan kamu berbicara omong kosong, apa yang saya katakan tidak berhasil, kan? Segera kembali dengan saya, hubungi ayahmu, paman kedua, bibi, dan sepupumu, semua orang akan kembali dalam setengah jam. Kita akan bergerak." Hillary Kane marah lagi, dan Ferdian Zhou akhirnya bereaksi. "Nenek sepertinya tidak bercanda, sesuatu pasti telah terjadi." Ferdian Zhou tidak membantah lagi, dan menatap Adler Wolf dan Lucio Zhou dengan tegas, "Tunggu aku." Ferdian Zhou dan Hillary Kane meninggalkan gerbang perusahaan dan masuk ke mobil, dan Ferdian Zhou berkata kepada neneknya sedikit, "Nenek, apa yang terjadi? Mengapa Anda setuju untuk menandatangani kontrak? Itu adalah tawar-menawar terakhir kita. Jika kita tidak memiliki 10% saham dan 1 hak veto, bagaimana kita bisa mengendalikan grup Zhou?" Hillary Kane bersandar di bagian belakang sofa, dia menghela nafas dan berkata, "Ferdian, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia, jangan kaget. Kamu mengatakannya, kamu seharusnya tidak disebutkan nama Zhou, paman kedua, paman ketiga, dan bibimu semuanya, nama keluargamu seharusnya Nodel, kakek dari keluarga Zhou sama sekali bukan kakekmu, Lucio Zhou adalah satu-satunya cucu kandungnya." Suara Hillary Kane tidak keras, tidak cepat atau lambat, dan kata-kata ini, di telinga Ferdian Zhou, seperti petir dari langit biru, dan kepalanya meledak dengan keras, "Nenek, apakah kamu bercanda? Bukankah nama saya Ferdian Zhou? Mengapa bukan Zhou? Siapa nama belakangku?" Ferdian Zhou memikirkannya sebentar, dan tiba-tiba teringat seseorang yang baru saja dikatakan Adler Wolf. Ngomong-ngomong, siapa Desan Nodel yang baru saja dikatakan Adler Wolf itu? Hillary Kane menatap Ferdian Zhou dengan mata terbakar, dan dia sedikit kesal di belakang kepala Ferdian Zhou. Dia menamparkan, "Kamu bajingan, Desan Nodel adalah kakek kandungmu, dan kamu benar-benar memanggilnya, bodoh." Ferdian Zhou langsung bingung, "Kakek kandungku? Lalu nenek, apa yang terjadi?" Hillary Kane menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Itu semua adalah kesalahan masa lalu, seperti ini, hal-hal berkembang saat ini titik, tidak ada yang disembunyikan." Hillary Kane dengan cepat menjelaskan kepada Ferdian Zhou apa yang terjadi pada tahun-tahun itu. "Jadi, kita hanya dapat memiliki kesempatan jika kita melakukan apa yang dikatakan Adler Wolf, dan memanggil ayahmu, paman kedua. Kembalilah." Ferdian Zhou linglung di dalam mobil selama puluhan detik sebelum dia sadar kembali. "Oh, bagus. Jadi, semuanya sudah berakhir." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 98. Ferdian Zhou hampir secara mekanis memanggil paman, ayah, bibi, dan yang lainnya, menyampaikan pesan nenek, dan kemudian duduk di samping nenek dengan jiwa yang agak tersesat. Melihat bahwa hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa, Tuhan membuat lelucon besar pada Ferdian Zhou. Dia bukan pewaris darah keluarga Zhou, dan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi keluarga Zhou. "Tidak, nenek, bahkan jika kita bukan pewaris dari keluarga Zhou,
aku tidak rela menyerah seperti ini. Christian Half, kita juga bisa bergabung dengan Christian Half, semuanya dilakukan oleh bajingan itu Adler Wolf, bahkan jika saya keluar, saya masih harus mencelakai Adler Wolf, dan saya akan memanggil Christian Half. Petik 2. Ferdian Zhou dan Christian Half telah bekerja sama sebelumnya, memanggil satu demi satu dengan saudara iparnya. Hillary Kane juga sangat menyukai Christian Half, dan tidak keberatan dengan tindakan Ferdian Zhou. Tetapi telepon Ferdian Zhou berulang kali dihubungi beberapa kali, tetapi telepon menjawab bahwa telepon Christian Half mati. WeChat tidak membalas. Apa yang sedang terjadi? Christian Half tidak mengembalikan beberapa nomor. Ferdian Zhou masih bingung, tetapi suara siaran berita Yun Cheng datang dari siaran lalu lintas yang dibuka oleh pengemudi di depan. Sekarang ada siaran berita, grup Half yang terkenal di Yun Cheng runtuh dalam semalam, dan ketua Zidino Half tidak tahan tekanannya. Dia melompat dari lantai 18 ke kematiannya, dan putranya Christian Half menderita infak miokard di rumah sakit dan meninggal setelah penyelamatan gagal. Ferdian Zhou tidak mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa spesifik berikut, seluruh kepalanya kosong. Christian Half meninggal karena infak mental. Zidino Half benar-benar melompat dari gedung. Percaya itu, Christian Half dalam kondisi sangat baik dan ditemani oleh beberapa wanita cantik setiap malam, bagaimana dia bisa mengalami infak miokard. Selain itu, grup Half baik-baik saja, dan benar-benar runtuh dalam semalam. Apakah semua pewaris dari keluarga Half mati? Ini sangat aneh. Ferdian Zhou biasanya berjalan lebih dekat ke Christian Half, dan dia jelas tahu bahwa Christian Half tidak menyinggung orang besar baru-baru ini, ya. Jika Anda ingin menyinggung, mungkin Anda dan Adler Wolf adalah satu-satunya yang telah sekarat. Mungkinkah Adler Wolf melakukan semua ini? Berpikir bahwa Adler Wolf bahkan dapat menyelidiki apa yang telah dia lakukan selama 3 tahun, dan rahasia 50 tahun nenek itu juga dapat terungkap. Semakin Ferdian Zhou memikirkannya, semakin besar kemungkinan itu pasti Adler Wolf. Adler Wolf ini menakutkan, berkendara, pulang, dan pindah. Sesaat sebelumnya, Ferdian Zhou berpikir untuk membalas dendam pada Adler Wolf, tetapi saat berikutnya, Ferdian Zhou benar-benar takut. Jika Anda tidak dapat menemukan Adler Wolf tidak bahagia lagi, apakah akhir Anda akan sama dengan Christian Half? Hillary Kane mendengarkan berita di radio, wajahnya menjadi gelap untuk sementara waktu, tetapi saat berikutnya, ekspresi suram muncul di wajahnya. Ferdian, kamu tidak perlu terlalu tertekan. Saya pikir, seseorang akan datang untuk segera membersihkannya. Siapa lagi? Siapa yang berani? Ferdian Zhou sedikit bingung, dan sekarang Adler Wolf dan Tiago Parker, salah satu dari dua penguasa Yun Cheng, terlibat. Grup Half memprovokasi Adler Wolf dan ditampar sampai mati secara langsung. Meskipun tidak ada bukti, intuisi Ferdian Zhou bahwa Adler Wolf pasti telah menggerakkan tangan dan kakinya. Melihat seluruh Yun Cheng, apakah Anda masih berani menyerang Adler Wolf? Hillary Kane tersenyum jahat, jangan membatasi matamu pada Yun Cheng. Meskipun keluarga Zhou tidak besar, itu telah bertahan selama bertahun-tahun, semua karena keluarga Zhou adalah pengikut dari keluarga lain. Ketika kakek keluarga Zhou sedang sekarat, dia memberikan pengikut kepada keluarganya. Kontrak ditempatkan dengan saya kira keluarga di ibu kota provinsi telah melupakannya. Nah, ketika urusan kita selesai, saya pikir perlu untuk ingatkan mereka. Wajah sedih Ferdian Zhou langsung menunjukkan senyuman, nenek, kamu masih brilian. Meminjam pisau untuk membunuh sangat bagus. Grup Zhou, di kantor presiden, Hillary Kane dan Ferdian Zhou pergi, dan Cynthia Gomez juga meninggalkan kantor pertama kali dia senang. Kali ini, dan mengunci pintu. Pada akhirnya, hanya Lucio Zhou dan Adler Wolf yang tersisa di ruangan itu, meskipun Hillary Kane dan Ferdian Zhou, termasuk paman kedua, paman ketiga, dan yang lainnya benar-benar dikalahkan kali ini, Lucio Zhou tidak senang sama sekali. Adler Wolf. Lucio Zhou memandang Adler Wolf dengan lemah, aku tidak punya keluarga sekarang. Meskipun Hillary Kane dan Ferdian Zhou sebelumnya, paman kedua tidak terlalu baik untuk Lucio Zhou. Tapi Lucio Zhou selalu menganggap mereka sebagai kerabat, dan memiliki rasa kekeluargaan di dalam hatinya. Tapi sekarang, pada saat ini, Lucio Zhou merasa hatinya kosong. Adler Wolf memeluk Lucio Zhou dengan lembut di lengannya, istri, omong kosong apa? Aku suamimu, bukankah aku kerabatmu? Aku akan selalu bersamamu. Lucio Zhou meringkuk ke Adler Wolf dengan patuh dalam pelukannya, yah, terima kasih, suami. Mata Lucio Zhou sedikit buram,
dia mengangkat lehernya dengan lembut, dan bibir merahnya mencium Adler Wolf dengan lembut. Aroma yang begitu dekat membuat Adler Wolf mabuk sejenak. Sebelumnya, Adler Wolf tidak pernah berani menyentuh Lucio Zhou, karena dia takut setelah sebulan, dia tidak akan dapat menemukan inang cacinggu tipe kedua, dan dia akan mati tiba-tiba. Tapi sekarang, pasti ada berita pasti dari Johanna Mark. Kakek misterius Bernard Gael. Adler Wolf tidak bereaksi pada saat itu, tetapi kemudian, Adler Wolf bereaksi, orang tua ini harus menjadi dewa tuan yang bermulut besi. Karena orang tua mengatakan bahwa Johanna Mark memiliki petunjuk yang dibutuhkan Adler Wolf, dia tidak akan pernah salah. Dan hubungan antara dirinya dan Lucio Zhou telah berkembang hingga titik ini, dan semuanya terjadi secara alami. Adler Wolf memejamkan mata dan memeluk Lucio Zhou dengan erat. Sepasang pria dan wanita, di ruangan yang penuh kehangatan, saling berpelukan erat, menyampaikan perasaan yang paling tulus. Pria dan wanita muda selalu gelisah. Terlebih lagi, Adler Wolf dan Lucio Zhou masih suami istri yang sah. Adler Wolf menanggung begitu banyak untuk Lucio Zhou diam-diam dan melakukan begitu banyak. Ada juga persimpangan ketika dia berusia 5 tahun, dan bagian dari tubuh Adler Wolf adalah darah Lucio Zhou. Emosi di antara keduanya seolah meledak dalam sekejap. Tepat pada saat ini, telepon berdering sebelum waktunya, dan suasana tiba-tiba pecah. Itu adalah ponsel Lucio Zhou. Lucio Zhou mengeluarkannya dari celah sofa dengan malu, dan tersenyum pada Adler Wolf dengan malu. Tuan Kong yang menelepon. Suami, maaf. Adler Wolf mengangkat bahu acuh tak acuh, tidak masalah, kamu menjawab telepon dulu. Hari-hari kita masih panjang, jadi jangan terburu-buru saat ini. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan Lucio Zhou di lengannya, tangan Adler Wolf gelisah. Lucio Zhou tersipu dan menjawab telepon dengan hormat, Tuan Kong, halo, saya Lucio Zhou. Haha, Nona Zhou baik-baik saja. Mengapa Nona Zhou tampak sangat lelah, dan napasnya sedikit tidak normal? Anda masih harus memperhatikan tubuhmu. Di telepon, Huan Rokong memberi Lucio Zhou beberapa kata keprihatinan dan melanjutkan, itu benar, Ferdian Zhou baru saja datang kepadaku, aku pikir kontrak masih perlu ditandatangani dengan Nona. Nona Zhou sekarang apakah punya waktu? Lucio Zhou melirik Adler Wolf dengan marah, dan dengan malu-malu membenamkan diri ke dada Adler Wolf. Saya punya waktu, saya akan datang untuk menemui Tuan Kong segera. Lucio Zhou menjawab dengan tergesa-gesa. Huan Rokong buru-buru menjawab di telepon, tidak, jika nyaman untuk Nona Zhou, buka pintu kantor. Kong ada di pintu kantor Nona Zhou. Hah, lengannya tiba-tiba melompat, wajahnya panik, malu, dan dia bingung. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 99, Lucio Zhou tersenyum buru-buru menutup telepon dan buru-buru merapikan pakaian yang berantakan. Suamiku, ini semua salahmu. Aku sangat malu, cepat tarik rokku. Wolf masih berdiri untuk membantu Lucio Zhou merapikan kerah dan kemejanya. 5 menit kemudian, Lucio Zhou menjadi tenang dan membuka pintu kantor seperti yang diharapkan. Huan Rokong berdiri di luar pintu dengan sekretarisnya dan 2 pengawalnya, dengan Cynthia Gomez di sisinya. Maaf, Tuan Kong, saya membuat Anda menunggu, silakan masuk. Lucio Zhou menyapa Huan Rokong dengan hangat. Huan Rokong mengangguk, melirik ke pintu, melihat Adler Wolf berdiri di samping Lucio Zhou. Otot-otot di wajahnya berkedut, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tuan Wolf juga ada di sini, halo. Setelah Huan Rokong dan Lucio Zhou berjabat tangan, mereka dengan cepat mengulurkan tangan mereka dan bergegas maju untuk menjabat tangan Adler Wolf. Sebuah gerakan kecil, tapi Lucio Zhou melihatnya. Ketika Huan Rokong berjabat tangan dengan dirinya sendiri, dia seorang diri dan tenang. Saat menghadapi Adler Wolf, dia mengulurkan tangannya dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Ini adalah sikap yang rendah hati dan penuh hormat. Mungkinkah kerjasama antara Yunmeng International dan Grup Zhou benar-benar dibawa oleh Adler Wolf? Faktanya, Adler Wolf sudah memberitahu Lucio Zhou yang sebenarnya, tetapi Lucio Zhou tidak mempercayainya. Adapun Huan Rokong, itu hanya perusahaan di bawah grup Ponzi. Adler Wolf awalnya adalah tuan muda yang harus patuh sepenuhnya. Terlebih lagi, Huan Rokong mendapat berita tadi malam bahwa seluruh keluarga Half dimusnahkan, dan tidak ada anggota inti dari keluarga Half yang selamat. Sisi baiknya, keluarga Gustav dan keluarga Siemen yang memulainya. Tapi Huan Rokong tahu dari Tuan Pir bahwa tuan muda memimpin seseorang untuk menyerang villa keluarga Half dan menahan master seni bela diri leluhur keluarga Half.
Alasan utama mengapa Tuan Muda ingin mengambil tindakan terhadap grup Half justru karena Christian Half berkomplot melawan grup Zhou dan Lucio Zhou. Oleh karena itu, Huan Rokong secara alami tidak berani mengabaikan urusan Lucio Zhou. Adler Wolf berjabat tangan dengan Huan Rokong dengan acuh tak acuh, Tuan Kong, Lucia, maka Anda berbicara secara detail, saya tidak akan mengganggu Anda. Adler Wolf mengangguk kepada mereka berdua, berbalik dan meninggalkan kantor. Adler Wolf tidak mengerti aspek bisnis. Hanya saja Adler Wolf, sebagai pewaris dari keluarga Wolf, 13 Master Top mengajari Adler Wolf lebih banyak tentang cara mengelola bakat daripada melakukan semuanya sendiri. Tepat setelah meninggalkan grup Zhou, telepon Johanna Mark memanggil, "Suamiku, kamu tidak memiliki hati nurani, semua orang adalah wanitamu, kamu sudah lama tidak menghubungiku." Mendengarkan kata-kata Johanna Mark, Adler Wolf merinding di sekujur tubuhnya. "Nona, Anda tidak dapat berbicara omong kosong, kapan Anda wanita saya? Saya tidak setuju, jangan ganggu saya. Selain itu, kami hanya saya belum berhubungan selama sehari apakah itu lama?" Gadis kecil ini, Johanna Mark, adalah generasi prajurit wanita yang bermartabat. Fondasinya tidak buruk, dan itu bisa dianggap sebagai keengganan untuk memasuki seni bela diri. Masuk akal bahwa itu harus menjadi wanita yang sangat kokoh. Faktanya, di permukaan, Johanna Mark memang seorang pria wanita. Tapi karena Adler Wolf melecehkan Johanna Mark 8 kali, Johanna Mark selembut anak kucing di depan Adler Wolf. Mungkinkah di dalam tubuh setiap pria wanita, hiduplah seorang putri kecil yang lembut dan menawan? Aku bilang lama. Johanna Mark tersenyum jahat di telepon, "Suamiku, ada satu hal lagi yang tidak kukatakan padamu. Jika kamu memukulku, aku tidak akan mengganggumu. Tetapi jika aku dikalahkan, maka aku tidak akan menikah dengannya." Cekikikan, mendengar senyum menawan Johanna Mark di telepon, Adler Wolf terdiam beberapa saat. Hubungan ini baik, bagaimanapun, tidak peduli apakah dia bisa mengalahkan Johanna Mark atau tidak, gadis kecil ini tetap mengandalkan dirinya sendiri. Jangan membuat masalah, ada apa dengan teleponnya? Adler Wolf melirik Maybach di tempat parkir, dan berencana untuk pergi ke Tuan Pir, mengembalikan Maybach kepadanya, dan mengemudi dengan mobil ratusan ribu dolar, atau tetap low profile. Jika tidak, mengendarai mobil mewah mudah untuk disentuh. Johanna Mark mencibir dan menjadi sedikit lebih serius. "Itu dia, kakekku merasa hampir lebih baik, dia berkata bahwa dia akan keluar dari rumah sakit dan ingin kamu datang dan membantu. Apakah kamu bisa? Selain itu, mereka merindukanmu juga." Adler Wolf merenung sejenak, "Oke, aku akan segera datang." Setelah guyang haus darah di tubuh Tuan Mark dibersihkan, jika dia mengambil resep yang diberikan oleh Adler Wolf dan mengambilnya selama beberapa hari, itu akan benar. Seharusnya baik-baik saja. Sebelum dia akan menutup telepon, Adler Wolf tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, "Ngomong-ngomong, dalam beberapa hari terakhir, biarkan pengawal lelaki tua itu memperkuat pengawalan. Jika orang-orang di Sekte Gu gagal, mereka pasti tidak menyerah. Mungkin mereka akan mengirim gelombang kedua orang di depan mereka. Datang untuk membunuh." Oke, menutup telepon dengan Johanna Mark, Adler Wolf menyalakan mobil, merencanakan rute, dan melaju menuju rumah sakit rakyat. Ada baiknya pergi ke sana untuk melihat bagaimana keadaan orang tua itu, dan omong-omong, untuk melihat bagaimana Nenek Maria Celin pulih sekarang. Yang paling penting adalah bahwa Adler Wolf juga harus menemukan Johanna Mark untuk memberitahu petunjuk tentang ibu jenis kedua Gu. Meskipun masih ada 2 atau 3 minggu lagi, itu tidak banyak. Jika petunjuk yang diketahui Johanna Mark sangat rumit, mungkin sudah terlambat. Sebagai upaya terakhir, Adler Wolf tidak ingin mengambil pil yang dikirim oleh tuannya. Meskipun pil dapat menekan racun, mereka juga menyerang racun dengan racun, yang sangat berbahaya bagi tubuh. Saat mengemudi, Adler Wolf bergegas menuju rumah sakit tanpa tergesa-gesa, mobilnya baru saja melewati lampu lalu lintas. Adler Wolf hendak berbelok ke kanan ketika sebuah sepeda di depan tiba-tiba berpindah jalur, tepat di depan Adler Wolf. Adler Wolf tiba-tiba menginjak rem dan berhenti kurang dari 30 cm dari sepeda. Tetapi gadis di atas sepeda itu tampak ketakutan, dan sepeda itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Gadis itu mengeluarkan teriakan, "Aduh, kakiku." Gaun gadis itu sangat aneh, dia mengenakan gaun putih panjang, tali bahu merah muda tembus pandang samar-samar terlihat, dan dia sebenarnya ditutupi dengan setengah kerudung, hanya tepat untuk menempatkan hidungnya, mulut tersumbat. Sepintas,
Itu terlihat seperti peri dan wanita sopan yang telah melewati zaman kuno. Atler-Wolf mengerang dalam hatinya, dan dengan cepat keluar dari mobil dan bertanya kepada gadis itu, "Cantik, apakah kamu baik-baik saja? Saya memiliki kamera dashboard di sini, tetapi saya tidak menabrak Anda." Tubuh cantik gadis itu terpelintir di roknya. Melvin Jin melirik Atler-Wolf. Apakah Anda pikir semua orang begitu buruk? Saya tidak mengatakan Anda menabrak saya. Saya tidak tahu sama sekali, dan saya tidak melihat seseorang jatuh. Tidak bisakah kamu melakukannya?" Atler-Wolf masih ragu-ragu, dan beberapa bibi yang bersiap untuk menyeberang jalan di samping sudah mulai menunjuk, "Anak muda." Artinya, lihat betapa masuk akal gadis itu, dan dia tidak menipumu, dia masih wanita cantik, menariknya apa yang salah dengan itu? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 100, Atler-Wolf melirik gadis itu dengan curiga, selalu merasa ada yang tidak beres. Gadis cantik seperti itu, jelas dia tidak menabraknya, tapi dia jatuh sendiri. "Karena tidak apa-apa, mengapa kamu tidak bisa bangun sendiri?" Gadis cantik itu terbaring di tanah, tangannya yang ramping sudah terulur. "Kamu pria besar, apakah kamu takut orang akan memakanmu? Jika kamu tidak menarikku, aku akan benar-benar berteriak, mengatakan bahwa kamu menabrak wanita yang lemah." Pada saat yang sama ketika gadis itu berbicara, tatapan licik melintas di matanya, seolah-olah dia benar-benar berencana untuk membuka mulutnya untuk berteriak, "Seseorang." Garis hitam muncul di wajah Atler-Wolf, dan dia buru-buru berhenti. "Oke, tidak bisakah aku menarikmu? Semua orang harus bersaksi, aku tidak melakukan apa-apa." Meskipun dia merasa sedikit bingung, Atler-Wolf masih mengulurkan tangan untuk memegang tangan gadis itu, pergelangan tangan, dan dengan lembut mengangkat gadis itu. Saat dia memegang pergelangan tangan gadis itu, Atler-Wolf tidak bisa menahan cemberut. Pergelangan tangan yang awalnya lemah dan tanpa tulang, ketika Atler-Wolf memegangnya di tangannya, sebenarnya merasakan sedikit kesemutan di telapak tangannya. Atler-Wolf dengan cepat menarik tangannya ke belakang dan menatap tangannya, tetapi tidak ada bekas tusukan di telapak tangannya. Bagaimana ini? Sementara Atler-Wolf menatap telapak tangannya, yang tidak dia sadari adalah ada kilatan keterkejutan di mata gadis di seberangnya, dan ada sedikit fanatisme. Namun, ekspresi ini hanya muncul, dan ketika Atler-Wolf mengangkat kepalanya lagi, gadis itu kembali dengan tatapan lemah. "Terima kasih, pria tampan." Gadis itu tersenyum pada Atler-Wolf, dan berbalik untuk membantu sepeda yang jatuh ke tanah. Atler-Wolf menghela nafas, melangkah maju, dan memimpin untuk membantu gadis itu mengangkat sepeda dan mendorongnya ke sisi jalan. "Cantik, hati-hati saat mengendarai sepeda di masa depan, kamu hanya memiliki satu kehidupan. Jangan menggunakan rok di masa depan. Jika pendulum tersangkut di roda, itu akan berbahaya lagi." Gadis itu mengambil sepeda dari tangan Atler-Wolf, menatap Atler-Wolf dalam-dalam melalui kerudung, dan berkata dengan suara rendah, "Oh, mengerti." Atler-Wolf mengangguk, "Tidak apa-apa, aku pergi dulu." Gadis itu melihat Atler-Wolf masuk ke dalam mobil, menyalakan mobil dan pergi belasan meter jauhnya, masih dalam keadaan linglung, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Orang ini tidak diracuni. Mungkinkah itu racun dari tubuh beracun engku?" Gadis itu berjalan ke sisi petak bunga dengan beberapa keraguan, mengulurkan tangan dan memegang sepotong rumput di tangannya, dan ketika dia melepaskannya lagi, potongan rumput itu menguning dengan cepat, terlihat oleh mata, dan bahkan beberapa tepi menjadi gelap gulita. "Ini racun, beracun, itu tidak gagal, ini." Gadis itu sedikit bingung di tempat. Nama gadis itu adalah Melvin Jin, seorang ahli kelas 1 di Sekte Gu, dengan status yang sangat tinggi di Sekte Gu. "Kali ini saya datang ke Yuncheng untuk membunuh Atler-Wolf di bawah perintah pemimpin." Awalnya, Melvin Jin mengira ini adalah hal yang sangat mudah. Melvin Jin sendiri adalah salah satu dari 10 fisik langka, tubuh beracun. Seluruh tubuh sangat beracun, kulit, air liur, keringat. Apapun yang disentuh Melvin Jin akan penuh dengan racun. Begitu dia lahir, fisik Melvin Jin meracuni orang tuanya. Kemudian, dia secara tidak sengaja meracuni kakek dan neneknya. Jika orang tidak mengadopsinya, dia pasti sudah lama mati. Melvin Jin berjabat tangan dengan Atler-Wolf barusan, berniat menggunakan racun untuk meracuni Atler-Wolf sampai mati. Tanpa diduga, Atler-Wolf tidak takut dengan racunnya sendiri. Kirim seseorang untuk berhenti dan ikuti dia untuk melihat apakah dia akan pergi ke rumah sakit. Jika demikian, tunggu dia selama beberapa menit. Melvin Jin kembali sadar, wajahnya menjadi dingin, dia berteriak ke headset 2 kali,
dan melemparkan sepeda ke tempat sampah di sebelahnya. Di sampingnya, tubuhnya masuk ke kendaraan komersial dalam sekejap mata. Ketika Adler Wolf mengemudi menuju rumah sakit, hari sudah hampir tengah hari, dan ada kemacetan lalu lintas di jalan selama beberapa menit. Ketika tiba di rumah sakit rakyat, sudah 20 menit kemudian. Sepanjang jalan, Adler Wolf masih memikirkan gadis aneh tadi. Memarkir mobil di tempat parkir rumah sakit, dan ketika saya turun dari mobil, sebuah cabang mencuat dan menghalangi pintu. Adler Wolf mencabut cabang dan melemparkannya ke tanah, dia menoleh dan hendak pergi, tetapi matanya tiba-tiba membeku. Cabang di tanah yang diambil oleh Adler Wolf, cabang dan daun menguning dalam sekejap mata. Adler Wolf mengambil cabang dengan kaget, meletakkannya di depan hidungnya dan menciumnya, wajahnya segera berubah, beracun. Adler Wolf melihat telapak tangannya dan meletakkannya di rumput di sebelahnya untuk mengujinya. Benar saja, tempat di mana Adler Wolf telah disentuh oleh kulit gadis itu barusan penuh dengan racun. Apakah itu tubuh racun jahat? Menghubungkan yang sebelumnya dan yang berikutnya, Adler Wolf tiba-tiba mengerti. Jadi, gadis itu ada di sini untuk membunuhku. Rasa sakit yang menyengat di tangannya barusan seharusnya menjadi tanda invasi racun tubuh yang beracun. Hanya saja Adler Wolf dilatih oleh 13 master sejak dia masih kecil, dan dia memiliki antibodi alami terhadap racun eksternal. Oleh karena itu, bahkan jika racun dari tubuh manusia yang sangat beracun, tubuh beracun, hanya menyebabkan sedikit sengatan pada Adler Wolf. Namun, jika racun ini ditempatkan pada orang biasa, saya khawatir itu akan terbunuh di tempat. Pembunuhan. Adler Wolf tiba-tiba terkejut, tidak, gadis ini ada di sini untuk Tuan Mark, seseorang dari Sekte Gu. Memikirkan hal ini, Adler Wolf bergegas menuju pintu masuk rumah sakit, dan pada saat yang sama memanggil Johanna Mark, cepat, atur seseorang untuk memblokir seluruh lantai 8, tidak ada yang diizinkan memasuki bangsal kakekmu, seseorang ingin membunuh kakekmu. Kamu harus cepat, terutama wanita. Petik 2. Jika gadis itu benar-benar datang untuk Pak Tua, biarkan saja. Ketika gadis itu menyentuh kulit lelaki tua itu benar-benar akan mati. Oke, tapi, aku di toilet sekarang, aku akan segera mengaturnya. Johanna Mark mendengar nada lanjutan Adler Wolf, dan tahu bahwa Adler Wolf seharusnya tidak bercanda tentang hal semacam ini. Tertegun, saatnya ke toilet. Adler Wolf melirik ke jendela tempat unit perawatan intensif di lantai 8 berada, dan sudah terlambat untuk naik tangga saat ini. Sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Adler Wolf menarik napas dalam-dalam, melirik saluran pembuangan yang memanjang ke bawah dinding, menendang pergelangan kakinya ke tanah, mengambil langkah kuat, mendirikan pipa saluran pembuangan, dan dengan cepat naik ke lantai 8. Gerakannya secepat monyet, tidak lambat sama sekali, dan dalam sekejap mata, sudah lebih dari 10 meter. Pada saat ini, di koridor di lantai 8, seorang gadis berseragam perawat merah muda, mengenakan topeng dan memegang nampan di tangannya, berjalan ke pintu bangsal Tuan Mark, dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu untuk masuk. Kedua pengawal di pintu Tuan Mark menyipit, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa saya tidak melihat Anda?" Perawat itu tersenyum sedikit, "Ganti obat pasien, saya baru hari ini." Perawat itu jawab rapi dengan wajah tenang. Salah satu pengawal ragu-ragu, melirik ke atas dan ke bawah perawat, dan akhirnya mendarat di sepatu. Perawat ganti pakaian. Kenapa kamu masih memakai sepatu kulit, bukan sepatu seragam? Hati-hati, itu pembunuh. Pengawal itu mengucapkan seruan sebelum dia bisa mengatakannya. Perawat itu menembak seperti listrik dan dengan lembut mengusap leher pengawal itu. Pengawal itu tiba-tiba berbusa di mulut dan pingsan langsung ke tanah. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.